Universitas Katolik Sugio Pranoto dalam acara Ngobar PKY Jateng episode 1. Ngobar PKY Jateng merupakan ngobrol bareng penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Nah, Ngobar PKY Jateng episode 1 kali ini kita bersama Bapak Muhammad Farhan selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Langsung saja kita ke ngobar. Bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Komisi Yudisial? Baik, terima kasih Mbak Kanita. Jadi terkait dengan sejarah Komisi Yudisial itu memiliki jalan yang agak panjang kaitannya dengan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Nah, kalau kita lihat bahwa Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon hakim agung dan memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, terkait dengan dasar hukumnya di Undang-Undang Dasar 45, Komisi Yudisial berada di pasal 24B. Sementara di pasal 24A membahas mengenai Mahkamah Agung, 24B Komisi Yudisial, dan 24C adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan sejarah ini juga melahirkan beberapa hal di mana kehadiran Komisi Yudisial ini merupakan sebuah keniscayaan di mana Komisi Yudisial sebagai check and balance dalam kekuasaan kehakiman. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kemudian dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 24B diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Itu adalah undang-undang pertama yang diturunkan ketika pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan Komisi Yudisial itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk visi dan misi dari Komisi Yudisial itu apa ya Pak? Nah, terkait dengan visi misi Komisi Yudisial tentu berkaitan dengan penegakan integritas dan kapasitas hakim. Selanjutnya juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan partisipasi publik dalam rangka upaya mewujudkan peradilan yang bersih di Indonesia. Itu visi misi secara gambarannya. Seperti itu. Nah, kemudian sejarah berdirinya Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah itu bagaimana ya Pak? Sejarah Penghubung Komisi Yudisial itu lahir ketika ada revisi Undang-Undang KY yang pertama, yakni di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang dirubah atau atas adanya uji materi yang dilakukan oleh Hakim Agung, kemudian beberapa pasal terkait dengan pengawasan hakim dan hakim konstitusi itu tidak berlaku. Nah, setelah beberapa tahun, jadi 2005 itu uji materi disahkan, kemudian sampai 2006 sampai 2011 terjadi kevakuman. Nah, pada tahun 2011 baru lahir revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, yakni tepatnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Seperti itu sejarah PKY Jateng ya. Nah, kemudian untuk tugas dan wewenang dari Penghubung Komisi Yudisial itu apa ya Pak? Nah, terkait dengan tugas dan wewenang, ini Penghubung Komisi Yudisial itu kan secara legalnya dimasukkan dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ini Komisi Yudisial dapat membentuk penghubung di daerah. Nah, kemudian penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah. Kemudian kaitannya dengan tugasnya apa? Nah, itu diturunkan di dalam Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 tentang susunan, pembentukan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial. Nah, di dalam peraturan KY tersebut disebutkan bahwa ada beberapa tugas yang diemban oleh Penghubung Komisi Yudisial, paling tidak ada 5. Yang pertama adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
Kemudian yang kedua adalah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi secara tertutup terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim. Kemudian yang keempat adalah melakukan advokasi. Nah, untuk advokasi ini di sisi lain selain kita mengawasi, tetapi juga ada tugas menjaga. Nah, menjaganya itu adalah bagian dari advokasi. Jadi tidak semata-mata kita mengawasi hakim, tetapi juga kita menjaga hakim agar tidak terjadi adanya contempt of court atau adanya perbuatan yang merendahkan kehormatan martabat hakim. Itu menjadi salah satu tugas penghukum komisi yudisial. Kemudian tugas yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisi yudisial. Yang terakhir, bagi masyarakat umum, siapa saja yang dapat mengajukan laporan masyarakat, serta bagaimana tata cara untuk mengajukan laporan masyarakat. Ya. Terkait dengan siapa yang dapat melaporkan ke komisi yudisial, tentu ada beberapa, bisa perorangan, bisa lembaga, bisa LSM misalnya, NGO, bisa melaporkan ke komisi yudisial terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim. Nah, kaitannya dengan laporan ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kalau kita lihat bahwa komisi yudisial hanya terkait dengan hakim atau ketika hakim memeriksa suatu perkara. Nah, terkait dengan yang lain, misalnya kepolisian, kemudian jaksa, advokat, itu bukan merupakan ranah kewenangan komisi yudisial. Nah, berikutnya terkait dengan tata cara laporan masyarakat atau persyaratannya apa, tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh masyarakat ketika akan melaporkan ke komisi yudisial atau ke penghukum KAI. Nah, diantaranya yang pertama ada syarat formal ya, kemudian ada syarat material. Nah, untuk syarat formal ini kaitannya dengan kelengkapan identitas misalnya, identitas, kemudian ada surat kuasa jika menggunakan pengacara, kemudian terkait juga dengan kelengkapan data, itu bagian dari persyaratan formal. Juga terkait dengan kronologisnya misalnya, dan data mendukung, istilahnya kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan formalnya. Kemudian yang untuk syarat formil itu berkaitan dengan substansi perkaranya. Perkaranya apa, apakah perdata atau pidana, kemudian kronologi perkaranya bagaimana, kasus posisinya bagaimana. Nah, itu hal-hal yang kaitannya dengan pokok perkaranya apa. Jadi paling tidak ada dua hal itu. Dan yang tidak kalah penting adalah laporan di KAI adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Laporan dapat berupa surat, bisa juga dikirim via email, atau bisa juga dengan pelaporan online seperti pada saat ini kan lagi masa pandemi ya. Jadi komisi yudisial maupun penghukum KAI membuka kanal untuk pelaporan online juga. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Farhan atas penjelasannya. Nah, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di Ngobrol PKY selanjutnya. Dadah. Bersikap mandiri dan profesional, sikap bersih.